Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maha suci lagi maha besar Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama kembali bertemu di video ini. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dimana beliau yang akan mengantarkan kita, yang akan membawa kita, dan yang akan memperjuangkan kita di yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata dalam sabdanya, barang siapa yang senantiasa bersalawat kepada aku, ia berhak mendapatkan syafaatku, bantuan dan pertolonganku di yaumil akhir nanti, insyaallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama menyaksikan atau melihat video cara pengoperasian Moodle dalam Gnomio. Kita akan melihat caranya seperti apa, kita akan melihat langkah-langkahnya seperti apa dari topik ke topik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tutorial cara membuat kelas ya di gnomio.com ya, prepare. Pertama itu kita masuk dulu di gnomio.com, kemudian kita login. Setelah kita masuk login di Gnomio, selanjutnya itu kita masukkan username. Setelah masukkan username, kemudian kita masukkan sandinya atau passwordnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke kita masuk ke room, ke kelas yang ingin kita buat. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Yang pertama itu kita masuk dulu di topik 1. Kita buat dulu seperti ini. Kita masuk di topik 1. Kemudian kita tulis, kita klik pembahasannya atau topiknya. Pertemuan berapa? Seperti itu. Kita klik dulu di sini topik 1. Kemudian setelah itu kita buat roomnya, apa yang mau kita ajarkan begitu. Seperti ini contohnya, misalkan pengenalan dan kontrak pembelajaran. Kemudian apa subtemanya? Subtemanya itu adalah perkenalan guru dan siswa, penyampaian tujuan pembelajaran, kesepakatan dan kontrak pembelajaran. Intinya apa yang akan kita lakukan pada pertemuan 1 itu. Kemudian selanjutnya itu di bagian kedua, feedback dan kesepakatan dan kontrak pembelajaran. Kemudian setelah kita masuk di pertemuan di sesi pertama, kita masuk selanjutnya apa feedbacknya yang mau kita capai dalam pembelajaran itu. Seperti ini contohnya, mendiskusikan toleransi keterlambatan, mendiskusikan toleransi kehadiran, mendiskusikan aturan pembelajaran. Kemudian pada pertemuan kedua, atau di sini saya pakai namanya topik 2, itu kita kita buat lagi seperti yang tadi di topik 1. Apa yang akan kita lakukan di pertemuan 2 itu. Seperti saya di sini, yang saya lakukan di sini adalah pemberian materi atau pengantar konsep dasar pembelajaran PAI. Apa yang dilakukan? Pada waktu pertama itu kita melakukan penjelasan utama dulu yang akan dipelajari. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian pemberian materi pembelajarannya. Setelah itu
kita setelah itu apa yang akan saya lakukan lagi itu pembagian kelompok atau membagi kelompok belajar. Memberikan topik materi setiap kelompok dan menggunakan pendekatan berdiferensiasi, berdiferen. Itu yang saya lakukan di topik 2. Kemudian kita maju lagi ke topik 3. Di topik 3 ini kita membahas iman kepada Allah. Pada waktu pertama itu kita buat dulu seperti ini, iman kepada Allah, kemudian pengertian dan pentingnya iman kepada Allah, kemudian dalil Al-Quran dan hadis tentang keimanan. Kita buat seperti ini. Setelah itu kita masuk lagi ke topik 4. Ke topik 4 ini apa yang mau kita bahas? Seperti yang sebelumnya kita akan buat dulu seperti ininya. Apakah kita mau pakai kuis, apakah kita mau pakai buku sebagai rujukan atau jurnal sebagai rujukannya kita untuk melakukan hal ini, kemudian kita isi di sini rukun Islam dan rukun iman misalkan. Kita taruh di sini penjelasan 5 rukun Islam. Kemudian kita di situ cantumkan apa yang akan kita jelaskan. Kemudian kita jelaskanlah seperti misalkan ada 5 rukun Islam, ada 5 rukun iman. Setelah itu yang saya lakukan di sini di topik 4 itu memberikan kuis pemahaman singkat. Ini seperti ini, kuis pemahaman singkat. Jadi setelah kita berikan pemahaman kepada peserta didiknya kita lihat feedbacknya, ada tidak feedback dari peserta didik itu. Seperti sini contohnya saya berikan kuis supaya bisa menggali pemahaman mereka tentang materi yang kita sampaikan. Kemudian di sini di topik 5 itu materi ajarnya itu adalah akhlak terpuji. Di sini ada gambar buku. Di sini digunakan untuk sebagai topik di topik 5 itu, sebagai pembahasan di topik 5 itu. Di sini pembahasan saya di topik 5 akhlak terpuji dalam Islam. Pengertian akhlak terpuji, contoh akhlak terpuji, kemudian jenis-jenis akhlak terpuji. Di sini saya memberikan juga contoh videonya. Di sini saya memberikan. Di sini saya memberikan contoh video YouTube yang bisa mereka tonton. Di sini di topik 5 ini saya membahas pengertian akhlak terpuji, seperti apa itu akhlak terpuji, kemudian contohnya, bagaimana yang dimaksud akhlak terpuji, kita berikan contoh. Kemudian jenis-jenis akhlak terpuji kita berikan jenis-jenisnya seperti apa, bagaimana itu dimaksud, seperti apa contohnya. Kemudian supaya mereka lebih paham tentang apa yang kita sampaikan, kita berikanlah di sini saya pakai link video YouTube. Kita sampaikan di sini, kita taruh link videonya supaya mereka bisa melihat contoh nyatanya dari video YouTube. Seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian pengimplementasian nilai-nilai akhlaknya seperti apa. Kemudian di sini saya masuk ke topik 6 ya. Di sini adalah sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Di sini saya membahas biografi singkatnya. Di sini materi ajarnya adalah buku. Sebenarnya di sini kita bisa memilih pakai materi ajar kita apa yang mau kita gunakan. Tapi saya di sini pakai buku sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Di topik 6 ini saya membahas biografi singkat Nabi Muhammad, bagaimana biografinya. Kemudian perjuangan dakwahnya di Makkah dan Madinah, kemudian hikmah dari perjuangan Rasulullah. Kemudian setelah itu saya memberikan tugas. Fungsinya tugas ini sebagai
bahan evaluasi bagi mereka sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah kita sampaikan. Jadi kita evaluasi terkait dengan pertemuan yang pada topik 6 ini. Di sini saya buat satu, pertama itu menjawab ringkasan bagaimana strategi dakwahnya Rasulullah. Kemudian membuat refleksi pribadi, pembelajaran berharga yang bisa diambil dan diteladani dari perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga itu memahami perjalanan hidup dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Rasulullah menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian mengambil hikmah dari perjalanan Rasulullah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita masuk lagi ke topik 7. Di topik 7 ini kalau saya membahas itu ibadah sholat dan keutamaannya. Di sini sumbernya ini yang saya gunakan. Sebenarnya kita bebas di sini memilih sumber apa yang mau kita gunakan. Kalau saya pakai sumbernya di sini buku ibadah sholat dan keutamaannya. Di sini ada sub-sub bahasannya. Pertama tata cara sholat wajib, tata cara sholat sunat, kemudian manfaat dan hikmahnya dalam kehidupan. Kemudian di sini kita buat lagi feedbacknya peserta didiknya kita atau umpan baliknya peserta didiknya kita dalam memahami ibadah sholat itu. Pertama mereka melakukan praktik tata cara salat, bagaimana tata cara salat yang benar. Kemudian menjelaskan secara singkat syarat sahnya salat. Kemudian apalagi menjelaskan secara singkat hal-hal yang dapat membatalkan salat. Kemudian di sini ke topik 8 itu saya membahas zakat, infak dan sedekah. Di sini pengertiannya zakat seperti apa, sedekah seperti apa, perbedaan zakat, infak dan sedekah itu bagaimana, manfaat sosial infak sedekah itu seperti apa. Jadi begitu pembahasannya. Kemudian sudah itu kita lihat di para materi selanjutnya itu adalah waktu pelaksanaan sholat, zakat, infak dan sedekah. Jadi kita menjelaskan kapan waktu pelaksanaannya itu. Alhamdulillah. Kemudian di topik 9 itu saya membahas etika dalam Islam, adab kepada orang tua, guru dan teman-temannya. Di sini saya pakai buku lagi. Kemudian ada sub-sub bahasannya adalah dalil Al-Qur'an dan hadis tentang beradab baik, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Kemudian di topik 10 itu ada evaluasi dari semua pertemuannya kita dari topik pertama tadi sampai ke topik 10 sampai ke topik 9. Di topik 10 ini kita gunakanlah evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari tiap pertemuan, dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Kita evaluasi, refleksi pembelajarannya kita. Kemudian di sini saya gunakan 4 ya. Pertama evaluasi dan refleksi pembelajaran, di mana kita mengevaluasi siswa, kemudian mereka merefleksikan dari apa yang mereka pelajari. Kemudian di sini yang kedua saya pakai kuis. Di mana saya memberikan kuis dari materi-materi yang saya berikan sebelumnya dari topik 1 sampai topik 9. Dari topik 2 sampai topik 9. Di sini ada kuis. Kemudian ada refleksi diri, pelajaran yang paling berkesan. Jadi dari topik 1 sampai 9 itu mereka merefleksikan diri pembelajaran apa atau topik mana yang paling berkesan dalam pembelajaran itu. Kemudian yang terakhir ini kesimpulan dan motivasi untuk mengamalkan ajaran Islam. Kesimpulannya, jadi mereka menyimpulkan dan memotivasi untuk mengamalkan ajaran Islam. Jadi di yang terakhir ini adalah mereka menyimpulkan dari setiap
materi pembelajaran yang kita sampaikan tiap topiknya. Kemudian mungkin ini bisa memotivasi mereka untuk terus mengamalkan ajaran agama Islam. Mungkin sekian saja, mungkin itu review singkat daripada Moodle yang ada, yang sempat saya jelaskan terkait dengan Gonomio ini dari topik 1 sampai topik 10. Saya rasa kalau untuk tutorialnya itu sudah tadi saya sampaikan. Kita bisa pakai apa, kita bisa pakai buku, kita bisa pakai link, kita bisa pakai, pokoknya banyak lah untuk kita modifikasi sendiri apa yang akan kita gunakan. Terima kasih, mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.